Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara kita sekalian boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Di hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 16 Februari tahun 2025, khotbah Minggu kita akan mengangkat judul Agamamu, Agamamu, Agamaku, Agamaku. Nas firman Tuhan terambil dari Roma, pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu melalui perenungan kami. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus, urapi setiap hati dan pikiran kami. Dengan kerendahan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, memang judul khotbah minggu kali ini seolah-olah seperti saya sedang mengutip satu ungkapan dari ayat di dalam kitab suci Al-Quran agama Islam ya. Tapi sebenarnya saya tidak sedang berusaha untuk mengupas atau memaparkan ayat ini yang dimaksud dari kitab suci Al-Quran, tidak ya. Tapi saya sekedar mengambil judul saja. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa meluruskan pola pikir kita atau paradigma kita selama ini. Semua ini memang berangkat sejujurnya ya. Ketika saya melihat di dalam sosial media, khususnya di YouTube, kemudian di beberapa platform seperti TikTok dan juga Instagram ya, yang paling rame sih biasanya di YouTube dan TikTok ya. Terjadi persinggungan antar umat beragama. Yang paling sering sih antara Kristen dan Muslim ya. Jadi kebanyakan orang oknum, saya katakan oknum dari agama Islam itu membuat konten podcast di dalamnya yang membahas dan cenderung menyerang iman Kristen dengan menggunakan ayat-ayat. Mereka kemudian mengomentari dan memberikan asumsi mereka pribadi. Sebaliknya, oknum dari pihak Kristen juga ya, kebanyakan walaupun alasan mereka ya, saya juga tidak mempersalahkan ini. Ada beberapa pastor, ada beberapa pendeta yang mengatakan bahwa kami memberikan hak jawab dengan kemudian memberikan pemahaman yang benar terhadap podcast-podcast yang seolah-olah memojokkan iman Kristen seperti itu. Saya setuju sampai di sini ya. Dengan judul agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mengomentari keyakinan iman pribadi-pribadi yang berseberangan keyakinannya seperti itu. Tetapi dengan sudut pandang kita yang berbeda. Dengan kata lain begini, saya orang Kristen, tidak bisa seenak perut saya mengomentari keyakinan iman umat Muslim ya. Kemudian saya mulai mengomentari dari sudut pandang saya dengan asumsi saya pribadi, saya mengomentari semua itu. Itu sebenarnya nggak bijak sebenarnya saudara ya.
Nggak bijak karena kita tidak mendalami dengan sungguh, kita tidak ada di dalamnya. Dan sebaliknya juga umat muslim juga, oknumnya juga salah. Mereka mengomentari hanya berdasarkan kata orang, pendapat orang, atau asumsi pribadi, mengartikan nas-nas firman Tuhan, sementara mereka sendiri ya tidak menjalani kehidupan kekristenan, mereka tidak juga menjalani pendalaman Alkitab atau pelajaran teologi seperti itu, tetapi mereka menggunakan asumsi-asumsi yang dari sudut pandang agamanya seperti itu. Itu juga tidak dibenarkan. Saya tidak boleh mengomentari agama Islam dari sudut pandang saya di dalam kekristenan, dan sebaliknya juga agama Islam juga tidak boleh mengomentari keyakinan iman umat Kristen kalau mereka mengambil dari sudut pandang kitab sucinya. Jelas berbeda. Makanya sekali lagi, inilah alasan kenapa ada judul agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Seperti itu, supaya clear semuanya ya. Tidak akan pernah bisa ketemu sudut pandang ini ya. Tidak akan pernah bisa ketemu ya. Beberapa orang juga seringkali membuat saya gregetan dengan asumsinya atau opininya. Dalam hati saya ada beberapa tokoh seperti Donditan atau Zuma, ketika dia memaparkan ada ayat-ayat tertentu dalam firman Tuhan, saya bilang nggak gitu. Di dalam kekristenan kita nggak, pemahaman kita nggak seperti itu. Lalu muncullah opini, katanya dari pihak Kristen itu harus memberikan statement tuh atau fakta itu jangan dari pihaknya gitu ya. Artinya harus dari pihak yang netral. Saya kadang nggak setuju dengan hal ini ya. Karena sekali lagi, bagaimana mungkin saudara dalam contoh keseharian hidup kita ya, siapa yang paling bisa memberikan deskripsi yang paling benar tentang seseorang selain daripada orang dekatnya? Contohnya, ada orang yang mendeskripsikan tentang ibu saya atau istri saya. Dia mendeskripsikan sedemikian rupa. Lalu dia menuntut saya bahwa yang paling benar mendeskripsikan orang yang terdekat dengan engkau itu harusnya dari pihak luar, bukan dari kamu. Karena kalau dari kamu nggak netral. Ya, dengan opini ini juga sangat aneh ya, sangat patah sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ayat yang paling kuat di dalam kekristenan, yakni Injil Yohanes 1. Bagian yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu Injil Yohanes ini, hampir semua isi dari Injil Yohanes ini menekankan tentang ketuhanan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu satu dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Hanya Injil Yohanes yang menggambarkan ketuhanan Tuhan begitu luar biasa. Nah, kemudian ada orang-orang di luar sana yang menggugat, katanya ya nggak boleh dari pihak Kristen yang menjelaskan seperti itu. Harus dari pihak yang netral. Mana bisa? Injil Yohanes ini pada abad pertama ya, ditulis oleh Rasul Yohanes tentunya. Salah satu murid Yesus yang dari circle yang paling dekat. Dan dia berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Lalu kemudian 600 tahun kemudian atau 700 tahun kemudian muncullah ada satu nabi yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah nabi saja. Yesus itu adalah guru saja. Yesus itu adalah orang baik saja. Dia bukan Tuhan. Kemudian nabi ini berkata bahwa Yesus itu tidak mati di atas kayu salib. Tetapi ia digantikan oleh Yudas. Dia cuma diserupakan saja. Nah, ini adalah contoh interpretasi Injil dari sudut pandang seseorang. Dari sudut pandang dia dan kitab sucinya. Nggak akan ketemu kan? Karena saudara mau percaya yang mana? Percaya kepada Yohanes, Rasul Yohanes yang hidup bersama Yesus, yang melayani bersama Yesus, yang berjalan bersama Yesus, yang melihat mujizat bersama Yesus? Atau saudara percaya dengan apa kata seseorang yang
ada 600-700 tahun kemudian. Saya lebih baik memilih mempercayai yang pertama. Bagi saya yang pertama itu yang paling sahih, yang paling sah, yang paling benar. Seperti itulah. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga opini yang kadang membuat saya gregetan. Orang Kristen itu sudah ditipu oleh Petrus, sudah ditipu oleh Paulus. Mereka bukan pengikut Yesus, mereka pengikut Petrus dan Paulus. Saya kadang gemes sekali dengarnya saudara ya. Karena saya ini orang Kristen yang sudah dari lahir saya Kristen, tetapi tidak berarti kami ini cuma ikut-ikutan jadi orang Kristen. Khususnya ketika saya lahir baru di umur 17 tahun, saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Di mana saya menjadi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya haus dan lapar akan firman-Nya. Sehingga sejak saat itu, pada waktu saya kelas 3 SMA, saya begitu giat menyelidiki kitab suci, membaca, merenungkannya sampai kalau dihitung yang terakhir ya, itu tahun 2012 saya ingatnya, itu saya sudah membaca, menamatkan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu ada kurang lebih 15 kali. Jadi ketika saya membaca itu, semakin sering saudara membaca kitab suci, khatam membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, kita akan mendapatkan sebuah gambaran. Maka gambaran yang berkata bahwa orang Kristen itu bukan murid Yesus, orang Kristen itu adalah muridnya Petrus dan Paulus. Itu adalah sebuah statement yang bodoh bagi saya. Saudaraku, tahukah saudara bahwa Paulus itu sendiri itu dimenangkan oleh Yesus melalui rasul-rasulnya. Dimenangkan, dipertobatkan. Paulus itu sebenarnya adalah seorang dari kalangan keras, ya, ahli Taurat. Dia seorang Farisi. Rasul Paulus ini begitu benci dengan kekristenan. Catat saudaraku, garis bawahi, dia orang pada mulanya adalah orang yang sangat membenci kekristenan. Dia dulunya sebelumnya bernama Rabi Saul atau Saulus. Dan ia selalu berupaya memburu orang-orang Kristen untuk dianiaya, bahkan halal untuk dibunuh. Karena baginya kekristenan itu adalah seperti hama yang meracuni kesejatian umat Yahudi. Bagaimana mungkin kekristenan berkata bahwa keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain? Keselamatan itu bagi orang Yahudi eksklusif milik mereka. Keturunan Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 suku. Itulah suku atau umat pilihan Tuhan. Itu adalah perjanjian Tuhan. Bagaimana mungkin umat Kristen atau pengikut Yesus bisa yakin bahwa ada keselamatan selain melalui hukum Taurat? Sehingga akhirnya si Paulus ini yang dulu bernama Saulus berusaha menangkap orang Kristen. Bahkan ia mencari pentolan-pentolannya, termasuk rasul yang bernama Stefanus. Ia akhirnya ditangkap, kemudian atas perintah daripada Saulus, atas persetujuan Saulus, dilakukanlah pembunuhan dengan cara dilempar dengan batu. Stefanus mati syahid sambil menengadah, dia memandang ke surga. Dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan kata lain, dia melihat Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara lihat di sini ya. Setelah beberapa waktu, Saulus ini di dalam semangatnya untuk memburu orang Kristen, ia akhirnya ditangkap oleh Yesus di tengah jalan. Ini bahasa saya ditangkap ya. Dia dibuat silau oleh karena sebuah cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi saudara perhatikan ya. Ketika orang percaya, orang Kristen dianiaya, saudara tidak usah melawan. Saudara tidak usah membela diri. Karena mereka sedang menyakiti Yesus sendiri. Karena mereka sedang menyakiti Tuhan Allah kita. Mengapa engkau menyakiti atau menganiaya aku?
Jadi penganiayaan terhadap orang percaya itu dengan serta-merta saudara sedang menganiaya Yesus. Lalu Saulus dibutakan dan sejak saat itu dia perlu dituntun. Sampai akhirnya dia dilayani oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Dan ketika ia dilayani, selubung yang menutup matanya itu gugur, jatuh. Dan akhirnya dia menerima Kristus Yesus dalam hidupnya. Jadi perhatikan di sini, orang Kristen itu bukanlah murid Petrus, murid Paulus. Orang Kristen itu memang murid-murid Kristus sendiri. Dan berita Injil itu dibawa oleh 12 rasul itu ke segala bangsa. Pertama-tama itu bangsa Yunani, ya. Karena sekitar situ dulu lah. Bangsa Yunani termasuk bangsa non-Israel, saudara ya. Bangsa non-Yahudi, mereka adalah bangsa kafir kalau dalam sudut pandang orang Yahudi. Tetapi Tuhan memberikan pewahyuan kepada Petrus. Bagaimana ada gambaran binatang-binatang yang haram itu ya, yang tergantung dari langit diturunkan. Lalu disuruh sembelih dan makanlah itu. Tetapi Petrus berkata, tidak, aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Dia katakan, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau nyatakan haram. Dengan kata lain, Yesus memberikan gambaran bahwa tidak ada lagi eksklusivitas bangsa Yahudi. Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak ada lagi yang namanya bangsa kafir. Selama setiap orang mau menerima Kristus Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka mendapat bagian dalam keselamatan. Inilah keyakinan Injil, inilah kekuatan Allah yang menyelamatkan tidak hanya orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dan segala bangsa-bangsa lain. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, jelas ya, setelah Paulus diselamatkan, ia bersama dengan Barnabas di Antiokhia, itu disebutkan bahwa banyak orang-orang percaya, dan di Antiokhia lah orang-orang percaya non-Yahudi itu disebut sebagai orang-orang Kristen. Yahudi dan non-Yahudi yang ada di Antiokhia. Tidak berarti Paulus yang mendirikan kekristenan, bukan. Saudara salah tanggap. Orang-orang menyebut mereka Kristen. Kristen itu ejekan, pengikut Kristus. Yang sejatinya artinya orang-orang yang mencerminkan kelakuan Kristus. Itu Kristen. Maka kalau saudara kelakuannya nggak seperti Kristus, saudara tidak patut disebut Kristen. Saudara bertobat. Jangan cuma KTP doang yang Kristen, tapi kelakuan saudara nggak seperti Kristus. Saudara bukan orang Kristen berarti ya. Saudara jelas ya sampai di sini saudara ya. Maka saya mau tegaskan sekali lagi, jangan lagi mengomentari hal-hal yang saudara tidak mengerti, sehingga akhirnya muncullah asumsi, perdebatan. Dan secara pribadi kalau saya nonton perdebatan antara Kristen dan Islam di YouTube atau di dalam platform lain, saya tidak merasakan itu membantu saya. Ya, mungkin bagus bagi beberapa apologet atau untuk menerangi pikiran orang atau umat Tuhan, itu memang bagus ya. Tetapi sejauh ini saya bertumbuh tidak lewat itu. Sekali lagi, saya bisa mendapatkan hak jawab. Saya bisa menolak segala asumsi-asumsi orang-orang di luar sana mengenai kekristenan. Itu bukan karena saya menonton acara perdebatan apologet Kristen dengan apologet Muslim, tidak. Tetapi saya bertumbuh secara pribadi, diajar Kristus hari demi hari. Kenapa saya katakan diajar Kristus? Karena rohnya diam dalam hidup saya. Dia mengajar saya firman Tuhan. Dulunya saya bodoh, saya tidak memahami. Dulunya mata saya gelap setiap kali membaca Alkitab. Saya buta, saya ngantuk, saya pengennya tidur. Saya tidak tertarik. Tapi ketika Kristus hadir dalam hidup saya melihat bahwa firman Tuhan ini berbicara, menjelaskan, mengajar saya. Sehingga saya bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertumbuh secara alami. Saudara diciptakan untuk menjadi rumah kediaman Tuhan. Engkau adalah bait Roh Kudus. Jadi hormati tubuhmu, hargai Tuhan Allahmu yang tinggal di dalamnya. Ajak berbicara. Kalau saudara percaya Tuhan itu hidup, maka dia bisa berbicara. Dia bisa mengajar saudara. Ajar atau latih imanmu dengan cara berdoa. Dengan berdoa saudara memperkuat mental
atau jiwamu di dalam Tuhan, imanmu yang teguh. Yesus berkata bahwa roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Maka kalau saudara mau menaklukkan daging itu yang lemah ini, saudara harus mempertebal keimanan saudara dengan cara renungkanlah firman siang dan malam, tekun di dalam doa, dan dalam kehidupan saudara libatkanlah Tuhan. Ya, saya cuma mendapatkan kesimpulan ini loh dari kita sebagai pengikut Kristus. Kita akan menjalani kehidupan sama seperti Abraham, Ishak, Yakub, di mana kehidupan mereka itu menceritakan pergaulan mereka dengan Tuhan. Bagi saya kekristenan itu sederhana aja. Bahwa setiap pribadi, saya tidak bicara soal gereja-gereja besar atau mega church, kemudian mengadakan acara-acara besar, acara-acara apa itu namanya, saya tidak tahu, mengundang pembicara di luar negeri. Saya tidak begitu melihat ada hasil di situ yang signifikan. Bagi saya, kekristenan yang sejati itu ialah saudara dibawa kembali ke dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara bergaul karib dengan Tuhan sendiri. Saudara bertumbuh sendiri, saudara mengalami Tuhan sendiri. Hari demi hari, ketika ada tantangan, seperti Abraham, Ishak, ketika ada tantangan bagaimana? Mereka mengandalkan Tuhan, mereka melibatkan Tuhan. Ya, ketika ada persoalan, masalah-masalah dalam apa? Mereka mengandalkan Tuhan, dan perjanjian Tuhan juga bekerja dalam hidup mereka. Ingat, perjanjian yang kita miliki hari ini itu dimeteraikan dengan darah Yesus. Jadi perjanjian, saya sangat yakin ya, perjanjian Tuhan kepada Abraham itu, ia bersumpah akan menjadikan Abraham bangsa yang besar dan menyertai keturunan Abraham. Secara spesifik Tuhan memberkati Ishak, secara spesifik Tuhan memberkati Yakub dan menyebut sebagai umat kepunyaan Tuhan. Saking sayangnya Tuhan kepada umat Yahudi, umat Israel ini, ke-12 sukunya, itu di era penjajahan atau perbudakan dari bangsa Mesir, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Musa ini bukan dari keturunan Arab, saudaraku. Musa ini dari keturunan Lewi, salah satu suku Israel. Jadi kalau saudara mengasihi Nabi Musa, maka saudara harus lihat rootnya. Root Nabi Musa bukanlah dari bangsa Arab. Root Nabi Musa adalah keturunan Lewi. Lewi adalah keturunan dari Israel. Musa adalah suku Yahudi. Saudara ya. Jadi root kekristenan itu memang dari sana, dari Yahudi. Root kekristenan, akar dari kekristenan memang dari Yahudi. Tetapi bedanya masih ada Yahudi-Yahudi yang tetap tidak mempercayai Yesus Kristus. Saya tidak katakan semua Yahudi. Sebagian orang Yahudi masih belum percaya Yesus. Entah sebagian besar atau sebagian kecil saya tidak tahu. Karena kemajuan zaman, banyak juga orang-orang Yahudi yang akhirnya memeluk keyakinan yang lain. Bahkan kebanyakan juga ada yang jadi ateis. Ada yang tetap berpegang teguh kepada root mereka sebagai bangsa Yahudi. Ada juga orang Yahudi yang Kristen, yang disebut dengan Kristen Mesianik. Ya, murid-murid Yesus itu Yahudi semua, saudara ya. Jadi rootnya orang Kristen itu memang Yahudi. Dari Yesus yang dilahirkan dari keturunan Maria. Dengan kata lain, dia mengambil garis dari Daud, dari Yusuf. Seperti itu. Yusuf itu keturunan Daud, saudara ya. Makanya Yesus disebut sebagai anak Daud. Tetapi ia tidak lahir semata dari darah dan daging, tetapi juga dari roh. Jadi dia tidak membawa kutuk dosa, tetapi dia membawa kelemahan manusia. Namun ia adalah Tuhan yang rela dibatasi. Saudara perhatikan ini. Tuhan yang rela dibatasi di dalam tubuh anak manusia. Saudara ya. Kalau saudara bingung, saudara mau belajar, ayo bertobat. Terima Yesus. Mata saudara akan dicelikan. Karena mulut saya akan terbatas menjelaskan ini. Tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan itu akan mencerminkan, saudara ya. Saudara gak usah lihat oknum-oknum. Saya menyadari bahwa kekristenan ini, keyakinan yang saya peluk ini, memang ada stigma negatif. Contohnya dulu ya, katanya orang Kristen itu adalah agama penjajah. Kita harus akui, kekristenan masuk ke Indonesia melalui penjajah, yakni Belanda ya, kekaisaran atau kerajaan Belanda ya. Tetapi di balik penjajahan itu ada misionaris-misionaris yang juga datang ke Indonesia memberitakan kabar sukacita.
Ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, saudara ya. Mereka datang membawa kabar sukacita. Karena itu, perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi murid Yesus bukan murid Paulus, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak pernah orang dibaptis dalam nama Paulus, enggak ada. Kalau ada yang dibaptis dalam nama Paulus, ya benar dia murid Paulus, saudaraku. Enggak ada. Alkitab saya dengan tegas berkata, bahkan Rasul Paulus sendiri mengajarkan dalam pelayanannya ia membaptis orang-orang yang baru percaya itu di dalam nama Yesus. Bahkan Rasul Paulus itu menulis dengan begitu tegas keutamaan Yesus. Dia tidak pernah mengatakan bahwa kalian muridku. Dia tidak pernah mengatakan bahwa ini ajaranku. Enggak, dia meneruskan saja. Dia malah mempertegas dan memperlengkap pengajaran itu. Karena apa? Dia sudut pandangnya lebih pintar. Paulus itu pintar karena dia adalah murid dari Gamaliel. Dia adalah anak emas, saudaraku ya. Dia orang yang luar biasa cerdas, tetapi pikirannya dipenuhi kejahatan. Lalu dia bertemu dengan Kristus, ia bertobat, ia menerima Yesus dalam hidupnya, sehingga ia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya, bukan kemuliaan dirinya sendiri. Saudara lurus pikirannya ya. Jadi oknum penjajah ini ya, tidak bisa lantas mencerminkan keimanan kekristenan, enggak. Penjajah ini kan mereka berusaha mendapatkan sumber daya atau memperluas wilayah mereka. Itulah ya pemikiran-pemikiran dari penjajah ini, dari bangsa-bangsa asing ya. Tidak hanya Belanda, Jerman juga saudara tahu mereka melakukan penjajahan. Jangan bilang bahwa karena Kristen Jerman menjajah karena mereka Kristen. Saudara lihat juga Jepang itu kan bukan orang Kristen, tetapi mereka membawa semangat ultranasionalisme. Mereka menganggap bahwa ras mereka super, dan ras lain atau bangsa lain atau suku lain itu adalah keset mereka, harus menjadi hamba mereka. Itu juga ultranasionalisme kulit putih ya. Saudara tentu saudara pernah lihat sejarah ya. Ya, Jerman itu salah satunya. Mereka juga menjajah karena mereka merasa bahwa mereka adalah membawa kenangan kejayaan masa lampau, kekaisaran Jerman seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa bangsa lain itu harus ditaklukkan. Nah, demikian juga Belanda. Belanda nih dalam posisi yang beda mungkin ya, karena mereka negara kecil sebenarnya. Mereka butuh wilayah jajahan, wilayah baru. Mereka butuh sumber daya alam dan lain sebagainya untuk menopang kerajaannya, untuk menopang negaranya seperti itu, sehingga mereka menjajah Indonesia. Mereka memanfaatkan situasi Perang Dunia Kedua, berusaha untuk menjajah Indonesia, saudara ya, seperti itu. Tetapi tidak serta-merta itu benar, karena di Alkitab saya juga ditulis bahwa Tuhan mengajarkan mengenai kasih, hukum kasih. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu Alkitab juga berkata seperti itu. Jangan memeras, jangan menindas. Lalu kalau ada orang yang akhirnya melakukan penjajahan, itu bukanlah mencerminkan kekristenan. Saudara ya. Ya, keyakinan lain pun akan berkata seperti itu. Kalau ada teroris yang melakukan bom bunuh diri, tentu saudara akan berkata itu tidak menggambarkan keyakinan kami. Saudara bisa melakukan pembelaan juga, bukan? Tetapi ya citra itu akan sendirinya muncul. Sementara kekristenan itu memang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan penjajah. Saya baca Alkitab itu tidak pernah satupun saya menemukan ada ayat yang seperti itu. Kecuali hukum perang ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu hukum perang memang. Ya, perang antara Daud dengan bangsa-bangsa lain, dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi keadaannya itu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Bahkan pewahyuan Alkitab itu sudah genap. Tidak bisa dibandingkan ya. Karena kemarin saya ada membahas tentang perbedaan jemaat perjanjian baru, perbedaan jemaat mula-mula dengan jemaat masa kini itu beda banget. Karena keadaannya juga memang beda. Tantangannya juga beda. Bahkan saya bisa bilang ya, tantangan di zaman sekarang tuh lebih ngeri, saudaraku ya. Karena apa? Karena kenyamanan itu bisa membuai dan membunuh kita dari dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga lewat renungan ini kita semua bisa memahami, kita semua bisa mengerti, dan mari kita tetap toleransi, kita hormati perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Di Indonesia yang sudah ada kurang lebih 6 ya, ada Islam, Kristen, Katolik,
kemudian juga ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di negara kita Indonesia ya. Bagian kita adalah kita tidak usah memecah belah gara-gara semua ini, saudaraku. Mari kita saling toleransi, saling menghargai. Itu juga harapan, semoga suara saya minoritas ini dari umat Kristen boleh didengarkan gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia ini proses pembangunan rumah ibadah umat muslim itu dipermudah, setiap 1 kilometer bisa berdiri rumah ibadahnya. Kalau boleh bagi agama yang lain juga diberikan keleluasaan ya, kemudahan juga yang seperti itu. Kadang saya juga rindu di zaman Soeharto, Presiden Soeharto tidak pernah terjadi yang seperti ini ya. Karena mungkin di zaman itu ekstremis dan radikalis itu ditumpas sama sekali, saudara ya. Saya berharap ya kedepannya kita semakin pintar lah, kita semakin belajar, kita semakin melihat bahwa kita harus menjadi umat yang saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami pelajari di kesempatan kali ini. Kami bermegah Tuhan sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai umat yang percaya di dalam Yesus Kristus yang sudah ditebus dan diselamatkan. Kami mau sebagaimana Kristen artinya murid-murid yang mencerminkan pribadi Kristus. Kami mau hidup dengan standar yang seperti itu, Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami bertekun di dalam kitab suci, membaca merenungkannya dan hidup di dalamnya, bertekun di dalam doa, termasuk juga mendoakan orang-orang yang membenci kami, bertekun di dalam iman kami, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk tidak menjadi batu sandungan. Kami berdoa agar hidup kami juga berpadan dengan Injil-Mu Tuhan, membawa kasih belas kasihan, membawa damai sejahtera, karena kami adalah anak-anak damai. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.